Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepada Allah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Meskipun hujan turun di rumah juga mati lampu gitu ya kan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat. Mari sama-sama kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini sampai ayat ke berapa? Ayat ke-16 ya. Sudah ketemu? Iya, silakan dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata fil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. As-Suudi dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Jadi orang yang sudah masuk Islam saja meninggalkan petunjuk, mengambil kesesatan. Mujahid mengatakan mereka beriman, kemudian mereka kafir. Mereka beriman, kemudian mereka kafir. Tapi nggak murtad. Dia nggak murtad. Dia nggak keluar dari agamanya. Agamanya tetap Islam. Tapi di dalam hatinya ada kekafiran. Qatadah mengatakan mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk.
Dan ini termasuk firman Allah di surat Fussilat ya, ayat 17 itu ya. Ya, silakan dibuka. Fussilat 17. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adabil huni bima kanu yaksibun. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan. Jadi ada orang yang sudah diberikan petunjuk tapi senangnya kesesatan. Daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Pengennya itu sesat aja orangnya, padahal sudah dikasih petunjuk. Ya. Di sekelilingnya itu orang-orang beriman, ya. Di sekelilingnya orang-orang beriman. Para sahabat yang mulia itu, dia mengaji kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah setiap saat, tapi ada orang-orang munafik yang nggak mau. Gitu. Orang-orang munafik itu memang nggak mau, karena dia cenderung kepada kesesatan. Ayat ke-18-nya, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu diselamatkan karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka disandingkan tuh iman, takwa. Iman dan takwa. Setelah orang beriman itu, dia menjadi orang bertakwa. Sehingga diselamatkan oleh Allah. Ayat yang ke-20-nya, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Di dunianya saja dia selalu berbuat kerusakan. Kan kemarin ayatnya, kalau dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, jangan membuat kerusakan, mereka mengatakan kami termasuk orang-orang yang memperbaiki. Ya. Banyak bencana itu diakibatkan orang-orang munafik. Ya. Penyebabnya orang-orang munafik. Maka semakin banyak kemunafikan, maka semakin banyak bencananya. Banyak kekafiran. Di surat 13 ya, ayat 31, coba lihat. Sudah. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibal, dan sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, au quti'at bihil ardu, atau bumi jadi terbelah, au kullima bihil mauta, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Qur'an. Balillahil amru jami'an. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Semua urusan milik Allah, milik Allah.
Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'an. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Kalau Allah berkehendak semua orang beriman bisa, ya. Tapi ketetapan berlaku. Titahnya telah berlaku. Allah sediakan surga dan nerakanya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana. Orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi bukan Allah tiba-tiba menurunkan bencana, ada penyebabnya. Penyebabnya karena kekafiran. Apalagi tadinya dia beriman kemudian dia kafir. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Bencananya dekat dengan kediaman orang-orang kafir. Kalau orang kafir kena bencana, kita dekat orang kafir, kena nggak? Kena. Makanya kalau dibilangin gini, kau jangan judi. Dia bilang jawabannya apa? Duit gua, gitu kan? Kau jangan zina. Gua yang zina, gitu kan? Terus apa lagi? Kau jangan minum minuman keras. Duit saya, gitu. Iya. Duitnya duitmu. Gitu. Zina kau lakukan di sini. Kalau kau kena bencana, kami juga kan kena. Emang kalau ada gempa bumi ente doang yang sendirian yang kena. Kalau kebakaran ente doang yang kena. Kan kita juga jadi kena. Itulah diperintahkannya kita berdakwah. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datang janji Allah menaklukkan Mekah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau sudah tercatat di dalam Al-Quran, maka dipastikan akan terjadi. Pasti. Jadi kesimpulan dari pendapat para mufassirin bahwasanya orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan jatuh ke dalam kesesatan. Maka Allah berfirman, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Hal itu berlaku juga bagi orang yang pernah beriman lalu kembali kepada kekufuran. Orang itu tadinya beriman kemudian kembali kepada kekufuran. Itu di surat Al-Munafiqun ayat 3 ya. Coba dibaca. Ayat 3. Iya, surat Al-Munafiqun surat 60 berapa sih? Hah? 63. Surat 64-nya surat apa? At-Taghabun. Ya paling jadi kalau baca dilihat gitu kan. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun.
dan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dzalika bi annahum aman, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman. Orang lahirnya, kalau sekarang lahirnya langsung jadi orang Islam, ya kan? Akhirnya jadi orang Islam. Kalau zaman Nabi kan orang masuk Islam. Itu pun ada orang yang masuk Islam kemudian dia kafir. Dia kafir. Ada yang kayak begitu. Kalau sekarang mah rata-rata orang lahir dalam keadaan Islam. Ada juga yang mu'allaf gitu ya, yang masuk Islam. Dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, tsumma kafaru, kemudian menjadi kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim, lalu hati mereka ditutup rapat, sudah terkunci. Makanya susah kalau berdakwah sama orang-orang munafik. Maka dakwahin jangan orang yang munafik, berat tidaknya. Kita doain aja dia mah, gitu, dia doain supaya dia taubat. Sebab kalau ada orang munafik itu bisa mencelakakan orang banyak. Orang munafik itu sholat juga ya? Hah? Orang munafik itu sholat juga dia? Sholat. Bukan nggak sholat. Zaman dulu juga begitu. Kayak mirip-mirip aja gitu ya? Ikut dia di masjid. Bahkan di masjid kadang juga dia ngaco. Kadang orang juga dilarang ke masjid, dia ngaco kalau di masjid. Pokoknya hatinya itu menolak. Bagaimana sih kalau orang menolak terus dia kerjakan? Terpaksa. Nah, dia terpaksa. Enggak ikhlas gitu. Enggak ikhlas. Jadi karena sesuatu, kalau di situ menguntungkan dia datang. Kalau di situ tidak menguntungkan dia tidak datang. Kalau lebaran haji Mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk, sebagaimana keadaan kelompok lain dari orang-orang munafik, di mana mereka terdiri dari beberapa macam dan bagian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidaklah beruntung perniagaan dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Enggak ada untungnya nih. Kalau sholat terpaksa kira-kira gitu. Sholatnya terpaksa. Kayak gini nih. Kalau bulan Ramadan, ayo sholat. Ya yang sholat gak enak juga, enggak sholat gitu. Terpaksa. Segala sesuatunya terpaksa. Dia nyumbang saja karena melihat tetangganya nyumbang. Sampai bahkan kalau ada orang umroh, dia pengen umroh itu atau pengen haji dapat titel A saja. Kebayang nggak kayak gitu? Jadi ibadahnya itu terpaksa. Supaya apa sih? Supaya diakui sama orang-orang beriman. Padahal dia lebih condong kepada kekafiran. Perniagaan yang mereka lakukan itu tidak memberikan keuntungan dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk dengan sebab apa yang mereka lakukan. Hanya nipu-nipu saja. Kan dasarnya bahwa orang munafik itu yukhadi'unallaha wa huwa khadi'un. Yukhadi'unallah. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'un. Mereka menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
Dia mengatakan, demi Allah, kalian telah menyaksikan mereka keluar dari petunjuk-petunjuk kesesatan, dari persatuan kepada perpecahan. Jadi yang menyebabkan perpecahan umat Islam itu orang munafik. Yang menyebabkan perpecahan umat Islam itu orang-orang munafik. Dari rasa aman kepada ketakutan, dan yang nakut-nakutin itu orang munafik. Yang nakut-nakutin orang munafik. Hati-hati, hati-hati ya kan. Jangan memperdalam ilmu agama, karena menyebabkan orang itu jadi apa? Kok justru agama itu ilmunya diperdalam supaya dia memahami tentang agamanya sendiri. Jadi yang menyebabkan ketakutan itu orang-orang munafik. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dan Qatadah. Kita mah tinggal bacain aja apa yang disampaikan oleh para ulama. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau ditanya, hati-hati belajar Quran, tersesat, salah tafsir. Orang kita tinggal baca, ulama sudah mengajarkan, kita mah tinggal ngikutin ulama aja. Kata ulama begitu ya begitu. Ini kan yang kita baca tafsirnya para ulama, bukan tulisan kita. Kita mau boro-boro tulis, baca aja susah. Baca aja susah. Tinggal ngikutin. Kamu nggak ngikut ulama, bagaimana nggak ngikut ulama? Orang yang kita baca kitab ulama. Ulama tuh kayak ada editornya juga gitu ya. Iya. Kalau tulis apa terus ada yang iya. gitu ya. Ada yang mentahqiq. Nggak bisa dia nulis terus nggak ada yang membenarkan, nggak bisa. Makanya ada ijma ulama, ijma kesepakatan. Kalau ada ulama yang punya pendapat namanya ijtihad, maka ketika disepakati oleh ulama makanya ijma ulama. Kalau ijtihad itu nggak bisa diikutin. Karena itu pendapat. ya. Iya. Maka kalau sudah ijma ulama, kayak kitab ini, tafsir ini ulama yang lain membenarkan, bahkan dia menyanjung. Jadi nggak sembarangan. Yang mengetahui dia ulama ya ulama sendiri. Kita tahu nggak kalau dia ulama? Nggak tahu. Makanya ada orang yang sok-sok pinter, dia bilang dia mah orang soleh, dia mah. Oh dia tahu dia orang soleh. Sementara dia ke masjid aja enggak. Kalau orang soleh itu mengetahui orang soleh. Dan firman Allah menetapkan seorang nabi. Jadi nggak asal-asal. Kita mah enak sekarang belajarnya. Qurannya sudah ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Tinggal baca, tinggal ikutin pelaksanaannya. Enak. Dan dulu para ulama itu cari sebuah hadis saja sulit. Gak cukup 1 hari, gak cukup 2 hari, bahkan bisa bulan untuk sebuah hadis. Kita sudah tercatat. Kitabnya ada Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasa'i, ada Musnad Ahmad, banyak. Tinggal baca. Maka kita enak hidup sekarang ya. Ulamanya yang berjuang, kitanya tinggal makan. Lanjut ayatnya di ayat ke-17 ya. Ayat 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu diperumpamakan oleh Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya yang menyinari mereka. Jadi Allah hilangkan tuh cahayanya. Dinyalakan tapi Allah hilangkan cahayanya. Kenapa sih? Karena dia menipu Allah. Karena dia menipu Allah, maka dihilangkan cahayanya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Dibiarkan oleh Allah dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Makanya kalau dibilang orang yang dapat melihat itu adalah orang yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Ini benar, diikuti, itu orang yang bisa melihat. Ini batil, ditinggalkan, itu orang yang bisa melihat. Maka Allah berfirman, mereka tidak dapat melihat. Ayat selanjutnya, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli. Ini bahasanya, kalau bahasa Indonesia tuli gitu ya. Terus kalau bahasa apa lagi selain tuli? Budak, kopok, songe, curang, cemburu, banyak bener tuh bahasanya ya kan. Tapi kalau bahasa Indonesianya mereka tuh tuli. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu. Selain bisu bahasa lainnya apa? Teku. Hah? Teku. Gagu. Kalau orang gagu nggak bisa ngomong gitu ya kan? Mau aja gitu ya kan? Dia jadi gagu nggak, diem aja, ya kan? Jadi orang munafik juga begitu. Kalau di masjid udah nggak bisa ketawa, ya, nggak bisa sapa, diem aja, ya kan? Itu orang munafik gitu. Kan kalau ketemu di masjid mah, assalamualaikum, gimana kabarnya? Nanya teman gitu yang mau sebenarnya. Hari ini udah bawa belum, ya kan? Itu bisa senyum. Tapi kalau orang munafik enggak, dia bisu dan buta. Bukan buta matanya, buta tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Yang batil, buta hatinya. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini berat itu. Nggak bisa kembali ke jalan yang benar. Perumpamaan ini bahwa pembelian kesesatan dengan petunjuk dan perubahan orang-orang munafik dari melihat menjadi buta diserupakan oleh Allah dengan orang yang menyalakan api. Tatkala api itu menerangi sekitarnya dan ia dapat melihat apa yang ada di sebelah kanan dan kirinya serta merasa gembira karenanya, tiba-tiba api itu padam sehingga ia benar-benar berada dalam kegelapan. Ia tidak dapat melihat ataupun dapat petunjuk. Keadaan ini diperparah dengan keadaan dirinya yang tuli sehingga dia tidak dapat mendengar, bisu sehingga tidak dapat berbicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Akibatnya ia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Banyak susah orang-orang. Banyak-banyak berdoa saja kita. Karena hanya Allah yang bisa merubah makhluknya. Begitu pula keadaan orang-orang munafik yang menukar kesesatan dengan petunjuk.
dan lebih mencintai kesesatan daripada jalan yang lurus. Dalam perumpamaan ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu awalnya beriman. Jadi awalnya orang munafik itu dia beriman, tetapi kemudian kafir. Sebagaimana yang Allah Ta'ala ada di surat Al-Munafiqun itu ya, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian dia kafir. Dhahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya menyinari mereka. Allah telah menghilangkan sesuatu yang berguna bagi mereka, yaitu cahaya. Lalu Allah menetapkan sesuatu yang membahayakan mereka, yaitu kebakaran dan asap yang membahayakan mereka. Wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Sesuatu yang mereka berada di dalamnya berupa keraguan, kekufuran dan kemunafikan. La yusiruna, mereka tidak dapat melihat, yaitu tidak dapat mendapatkan jalan menuju kebaikan, dan mereka tidak mengetahui. Bersamaan dengan itu mereka sumur, mereka tuli, tidak dapat mendengar kebaikan, bukmun, bisu, tidak dapat membicarakan perkara yang bermanfaat bagi mereka. Jadi berbicaranya nggak bermanfaat, yang cuma bisanya menggunjing orang, yang mentahdir orang, menghina orang, nakut-nakutin orang. Jadi omongannya nggak ada yang bermanfaat. Kemudian umyun, buta di dalam kesesatan dan kebutaan mata hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 22 ayat 46 ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Hatinya buta. Dengan demikian mereka tidak dapat kembali seperti semula, yaitu keadaan ketika mereka mendapatkan hidayah yang telah mereka jual dengan kesesatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan hidayah dan tetap istiqomah menjalankan ibadah kepadanya, istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, istiqomah meninggalkan larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.